Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin di segmen yang udah lama nggak ada dan sekarang ada lagi, yaitu segmen Talk Aja, dimana ala-ala podcast, tapi kayak yang kalian lihat setupnya agak lebih mateng sekarang ya, lebih baik gitu. Semoga aja kedepannya segmen ini bisa lebih rutin juga. Dan di sini gue membawa seorang guest star, bukan guest star kali ya, lu tamu, membawa seorang tamu. Boleh perkenalkan diri, kita tos dulu. Terima kasih sudah datang, Mas. Sama-sama Mas Erwin. Oh, ya. Ya, halo teman-teman, gue Rehan dan sudah ke berapa kalinya gue kesini? 3 kali, 4 kali. Banyak lah. Karena saya sering kali minta bantuan untuk talk aja memang dengan Mas Rehan ini ya. Jadi thank you banget ya. Iya, dari sama-sama. zaman kita EOS R versus A73. Oh enggak Pak. Dari zaman mana? Lebih lama lagi berarti ya. 73 sama C200. Kita pernah bahas juga G7 dengan A73 kayaknya. Iya bareng sama C200. Yang kita pertama kali ketemu di Angelin As. Iya, Angelin As. Ya, Dua-dua di Angelin As ya, tuh. Cuman C200 kita nggak bikin podcast. Oh enggak. Lu bantuin gua. Iya benar, kita ngobrol doang kita. Bawa talent kan. Betul. Nah, itu dia. Jadi dia teman lama gua di dunia produksi ini ya. Lika-liku yang sangat menarik. Kita tim kuli syutingan, Pak. Ya, itu dia. Ya, betul. By the way, memang agak masih kaku ya, karena udah lama sekali tidak ada talk aja. Jadi gua memang masih agak bingung nih untuk pembawanya gimana. Jadi gua mungkin sedikit cerita dulu nih. Buat talk aja sebenarnya kan gua udah beberapa kali janjiin di Instagram kalau bakal ada lagi. Oh iya benar. Terus tadinya gua pengen merombak gitu, kayak bumper baru dengan style baru, setup baru kayak gini gitu kan. Cuman kayaknya kalau nunggu itu semua kelar nggak tayang-tayang, Pak. Iya, setuju, Pak. Jadi kalian ngelihat nih menggunakan bumper lama sebenarnya. Ya, tapi lebih baik begitulah ya. Daripada nggak bergerak, Pak. Nah itu sih. Karena kalau nunggu nih gue budgetnya nggak ada buat bumper baru gitu kan. Gue juga udah skill gue udah nguap kan. Dulu kan gue After Effects ya bisa lah bikin bumper. Tapi kan bumper ST dulu standar kan, yang bagus lagunya doang. Tapi ya itu. Jadi ya kalau kalian memang minatnya tinggi gitu, jadi semoga kedepannya bisa lebih rutin, kita bisa rombak full dan jadi segmen yang benar-benar per minggu ada. Kalau minatnya tinggi kan lunya juga semangat Pak. Iya itu dia, gue juga semangat gitu loh. Cuman ya sekarang kita tes run dulu aja. Nah di sini kita mau ngobrol santai tentang beberapa hal dengan Mas Rehan. Mungkin lu buat yang belum kenal backgroundnya dulu dong. Oh iya. Gue dari apa sih gue bahasanya apa sih? Gue tuh apa ya berarti ya? Gampangnya apa sih? Videografer. Ya videografer yang udah udah ngerjain beberapa video komersial, video klip, web series, short movie dan segala macamnya lah. Gitulah. Jadi utamanya videografer. Per videoan. Ya. Dan aktif juga sebagai wedding videographer juga. Itu kan? juga betul. Iya. Dan ya pokoknya intinya yang gue bawa ke sini tamu kita ini cukup kompeten lah buat kita ajak ngobrol ya. Bisa. Gitu. Soalnya suka dikomplain sama Iqbal. Kenapa emang? Katanya kayak tanaman. Diem aja gitu, properti. Ya Allah. Emang Iqbal mulutnya suka itu. Ini Iqbal satu frekuensi kan kita? Satu frekuensi. Oh iya. Satu frekuensi. Jadi ya itu. Oke, jadi kita mungkin ngobrolin news dulu kali ya. Boleh. News yang apa nih mungkin lagi hot ya, yang lagi hot soal dunia produksi. Mungkin ngomongin R3 dulu kali. Boleh. Gimana nih? Menurut lu Canon EOS R3, walaupun kan kayaknya belum rilis resmi ya, cuma kayak development announcement bukan? Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi udah di-announce secara resmi oleh Canon. Sama Canon gitu. udah. Nah itu menurut lu gimana? Kan udah ada gambaran speknya, gambaran barangnya. Nah, gue dari side video nih ya, buat R3 targetnya bukan video banget sih menurut gue. Dari beberapa fitur yang ada di situ, mostly akan dipakai sama teman-teman fotografer yang di bidangnya sport, animal, teman-teman yang suka nonton Nat Geo tuh pasti ya targetnya ke sana semua. Teman-teman yang sebelumnya udah pakai 1DX Mark III, mau ke mirrorless akan ke situ sih. Kita lanjut soal R3. Jadi lu nggak berpikir kalau si R3 ini bakal menyasar videographer? Ya, gue sama sekali nggak berpikir, terutama untuk gue dan workflow gue dan tim gue.
R3 terlalu overkill dengan fitur-fitur yang dikasih sih, yang gue lihat beberapa Ya intinya ininya. fitur fotonya nggak lu pakai gitu. Fitur iya nggak sama gue sama sekali nggak kepake, bisa dibilang sama sekali nggak kepake. Sama sekali. Paket kedua bro. Dan dia teriak. Dan gue sebelnya dia teriak. Oh ini Makasih bang. ini kopi kita. Oh ini kopi kita. Kopi kita. Iya. Oke, jadi mungkin sambil kopinya dibuka, ini sedikit gue ceritain. Jadi setup podcast kita sekarang ini memang ruang tamu di ST Media tuh ruang gimana ya bilangnya? Anda masuk rumah, ruang podcast gitu. Ruang santai, ruang tamu, ruang entertainment gitu. Jadi memang akan berisik. Terakhir yang gue lihat dari Instastory sih tempat ini buat lu main Warzone ya. Ruang Warzone. Iya bener juga sih. Oke, jadi itu ya, talk aja. Terlalu santai ya, kita ngobrol jadi kemana-mana. Tapi kita lanjut lagi Pak. Tadi soal EOS R3 kita udah nyampe mana sih? Sampai penggunanya Natge orang teman. Ini episode kenapa sih? Sampai penggunanya teman-teman yang suka Natgeo. Oh iya. Iya. Jadi penggunanya lebih ke foto lah gitu ya. Foto sih menurut gue pasti di foto. Tapi memang sebenarnya ada yang menarik banget kan? Nah yang tadi sempat kita bahas, gue cukup menarik sama fitur fokusnya bisa ngedetect dari mata kita ngeliatnya kemana. Tapi kan itu viewfinder doang. Nah itu gue belum tahu pasti itu ada di foto sama video atau ya foto doang. Tapi kalau video juga, sesama pengguna video, lu seberapa sering sih pakai viewfinder? Itu tergantung sih. Mungkin kan kalau lagi siang, sebenarnya gini, video juga punya viewfinder tapi stylenya beda kan. Maksudnya? Kalau kita kamera video kan mereka juga punya viewfinder. Cuman stylenya beda, nggak on top kamera gitu. Dia biasanya bentuk periskop punya ini sendiri. Menurut gue udah lebih ke ini sih Pak. Udah lebih ke sekarang gue udah nggak pernah ngeliat lagi produksi profesional di ranah gue ya, di short movie, iklan, web series dan segala macamnya yang masih pakai Kamera yang kayak gitu. periskop itu. Iya, yang viewfinder bisa gini. Iya, kayak gitu. Udah nggak pernah ada lagi yang pakai, dan ya sesimpel-simpel setting kita ya udah tinggal dari LCD aja gitu. Kalau misalnya mau tambah sedikit fitur ya pakai monitor eksternal. Cara yang brightness tinggi udah pasti dari sana sih, Pak. Kayak Bener gitu. sih. Kalau misalnya kita pakai gimbal, makin gak mungkin lagi pakai periskop itu kan. Iya masuk akal juga. Soalnya kan kayak kalau kita lihat kamera Cinema Blackmagic, ya kan bikin layarnya selalu udah nih layar cakep LCD-nya udah banget digedein gitu. sekalian. Terus EVF kayak optional gitu kan. Iya sih bener. Itu sebenarnya salah satu kritik juga gue buat Sony A7S III ya. Dia kan kamera yang video banget ya. Tapi dia malah EVF-nya yang berapa juta megapiksel gitu di mata. Padahal kita pakai layarnya gitu. Mungkin ya fitur EVF yang dibawa sama kamera manapun nantinya dia ada entah pixelnya lebih gede dan segala macam atau kualitasnya lebih bagus daripada LCD-nya. Mungkin ya pasti dipakai kalau lagi panas banget ya untuk ngecek dari live efeknya di on-in gitu kan ya, semua settingan langsung kelihatan kan. Tapi balik lagi ke seberapa sering sih. Andai kata kita nge-review langsung di lapangan pun ya kita doang yang bisa ngeliat jadinya gitu. Oh gini Pak bahasanya mungkin Pak. Fitur tambahan kalau ada ya udah. Kalau nggak ada kita pusing. Iya, nice to have aja. Nice to have, iya gitu. itu dia. Nah makanya gue sedikit kritik dia A7S III kan, soalnya dia untuk sebuah fitur yang nice to have, dia malah meninggikan banget EVF-nya itu berapa juta, 9 juta kalau nggak salah ya, 9 juta pixel. Ya terbaik di ininya lah, terbaik dari lininya Sony lah. Padahal maksudnya kenapa nggak layarnya aja? Layarnya kan masih gue lebih setuju. Gitu Gue lebih setuju di situ sih. Oke, itu dia Canon EOS R3. Tapi gue jujur tertarik sih. S3 itu LCD-nya kalau kita masih nge-zoom gitu masih pecah loh Pak. Nggak tajam. Kok kita pakai 4K nih? Nggak, tapi LCD-nya memang nggak wah sih gue ngeliat si S3. Iya kan nggak maksud karena awalnya gue kira udah kan LCD di update kan Pak. Terus pas gue pakai buat nge-zoom si LCD-nya, ya lu pakai 4K terus manual kan kita suka nge-zoom magnifying gitu kan. Tetap nggak tajam Pak. Jadi ya tetap mesti ngira-ngira nih fokus nih gitu. Walaupun udah di magnifying. Biarpun udah di magnifying tetap nggak tajam, tapi ya udah kalau misalnya lu ngerasa itu fokus tinggal dicek di desktop desktop kita ya udah aman kayak gitu. Ya, itu masih agak minus sih. Atau intip ke EVF-nya. Oh iya benar. Ya kan? Iya, kalau di VF tajam. Itu dia.
harusnya kan di layar ya biar lebih enak gitu secara workflow. Ya udah kita tapi nggak bahas itu. Kita sekarang bahas R3. R3 Nah, gitu. betul. Jujur gue tertarik sebenarnya sama R3 dengan style kamera kayak gitu karena dia kan bentukan dengan vertical grip yang built-in ya. Iya, 1DX Mark III di mirrorless-in. Iya. Cuman mirrorless dulu yang kayak gitu setahu gue cuma si XH1 tuh gripnya Enggak, S1 kan tambahan juga gripnya. emang ya? Iya, baterai cepat banget habis kan. Iya bener. Yang Cuma maksudnya pertama kali gue ngerasain mirrorless dengan vertical grip yang rasanya keren tuh waktu gue review XH1 dulu. Jadi kayak wih ala-ala Peter McKinnon kan 1DX. Cuma ini kayak 1DX tapi lebih kecil ini gitu. keren karena lo ngerasa looks-nya bagus atau emang dipegang tuh enak? Gue lebih looks-nya bagus itu pertama. Nah. Cuman kalau soal dipegang gua rasa bisa kepake sebenarnya dengan vertical grip kayak gitu karena sekarang kan kita banyak konten-konten yang vertikal termasuk profesional konten. Ya kan kayak maksudnya lu bisa bikin profesional video yang tujuannya memang vertikal juga untuk tampil di platform HP gitu. Jadi nggak terbatas bukan video vertikal adalah video yang nggak perlu bagus gitu loh. Jadi sekarang banyak PH gede pun yang bikin video yang memang permintaan kliennya vertikal gitu kan. Gue juga pernah dapat permintaan kayak gini Pak. Jadi tentang vertical grip nih ya. Ini kita bahas vertical grip ke workflow kita ya. Vertical grip kan nambah beban Pak. Nambah beban. Ada beberapa gimbal yang memang tidak support dengan si setup vertical grip gitu. Dan kalau kita bahas tentang vertical grip ini nambah daya ke baterainya lebih oke. Sekarang ini ada beberapa hitungan juga nih ya. Sekarang gimbal-gimbal yang udah baru itu udah bisa pass through Pak dari baterainya ke kamera langsung buat ngecas sekalian. Buat ngecas si kamera. Ngecas sekalian. Power delivery jadinya sekalian kan. Nah, kalau kita hitung, ini gue hitungan Moza ya, Moza yang Aircross 2. Beli baterai baru originalnya, anggap 1 juta. 1 biji. Kita butuh 5 baterai gitu misalnya. Dengan kapasitas 1300 ya kalau nggak salah. Yang seri rendah tuh 1300-an gitu. 1 juta sebiji. Kita beli baterai Moza barunya 700.000. Lebih murah, bisa sekalian ngecas gimbal, sekalian ngecas kamera. Banyakin aja baterai Mozanya. Masuk akal. Tapi kalau workflow-nya memang sering pakai gimbal juga kan. Kalau lo bikin konten vertical grip, bikin konten vertikal mungkin nggak pakai gimbal. Mostly akan pakai gimbal sih Pak pasti. Tergantung sih. Soalnya di sini gue pakai XS10 enggak. Wih. Boleh tuh. Enggak tapi serius. Kayak ini deh. Canon di jajaran EOS R5. R5 aja kan untuk mirrorless full frame stabilisasi paling gila, Pak. Bukan kalau kita ngomong si Sony kan gyro ya. Kalau gyronya udah gila tuh. Cuma kan gyro menurut gue tidak bisa rely as a workflow utama. Untuk IBIS standar dan langsung kayak digital stabilization langsung di kamera itu EOS R5 kan paling gila Pak. R5 R6 untuk full frame. Setuju. Nah itu dia maksud gua kayaknya harusnya di R3 itu membawa stabilisasi yang sama. Dan ketika kita pakai vertical grip itu bukan pakai ya, memang kan dia bawa vertical grip. Itu akan membantu kita kalau kita ngambil konten langsung handheld miring dan ya udah se-steady mungkin dia gambarnya bakal bagus. Memang maksudnya gini, bahkan gue bisa bilang dia tuh saking gilanya kayak lo bawa jalan juga oke banget gitu Pak. Kayak si XS10 ini oke lah dia kalau standby bagus gitu, stabil. Cuman kalau kita udah mulai agak jalan agak geternya berasa. Udah gitu karena handle-nya dia nggak punya vertical grip, ya kita harus begini kan, terus jadi nggak ergonomi. Nah si R3 kalau dia bisa bawa IBIS sebagus R5, kita pegang vertikal dengan vertical gripnya, dengan grip yang enak gitu di tangan kayak gini bisa lebih stabil harusnya sih. Kalau kita ngomong secara desain dan ergonomi harusnya iya sih. Ya boleh lah. Ya boleh lah. Cuma memang jujur gue utamanya sebenarnya tampilan fisik sih yang menggoda gue di R3 itu. Karena menurut gue sesuatu yang cukup baru gitu, yang membuat dia stand out juga. Sony nggak punya kan? Fuji kan punya Pak segede gitu tapi. Ya biarpun nggak full frame ya hitungannya ya. Kan si Fuji mah udah hitungan si medium format yang pada kayak gitu kan. Itu pun si siapa? GFX Cepe ya. GFX Cepe itu juga foto banget. Di rumor berarti belum sih R3 harganya berapa? Nggak tahu gua. Belum kayaknya.
Atau gue nggak update, kalian boleh taruh di kolom komentar gitu. Mungkin estimasinya sih ya di cepet-cepetan juga sih gue rasa. Kayaknya R5 berapa? 80 kan? 60 something body only. Emang ya? Oh iya body only. 60 something. Oh iya. Anggaplah lu punya duitnya lah. Enggak. Beli nggak? Enggak. Pertanyaannya kan kembali ke situ, Iya Pak. bener sih. Gue sih tertarik buat nyobain aja. Mungkin as a kamera, karena gue suka aja ngeliat update teknologi terbaru gitu di kamera. Kayak Lebih ke penasaran pengen coba aja iya kan. kayak gila teknologi sekarang udah nyampe Oke. sini gitu, soal produksi. Gila nih keren banget. Gila ada opsi dengan tampang seganteng ini gitu. Tapi kalau gue punya duitnya sih tidak, Pak. Belum lah. Kayaknya memang targetnya bukan orang-orang seperti kita, Pak. Itu sih benar. Targetnya ya tadi sport photographer yang Iya, bener, foto atau video animal yang hidupnya di hutan Amazon lah or something gitu-gitulah. Kayak gitu sih. Apa? Ya tapi Itu, Pak. Apa? Rich hobbies. rich hobbies. Tapi kalau bisa sampel pertama ke ST dikirim gitu ya, gue excited nih. Oh. Ya, kode dulu Siap. lah ya kan. Siap. Dia biasanya nonton soalnya buat ngeledekin gue doang. Dia nyari bahan nonton Talk Aja. Oh. Orang-orang sana. Susah ya mau ngecenginnya ya. Susah ya. Oke, sekarang kita akan berganti topik. Kalau tadi kita ngomongin sedikit news, walaupun kayaknya agak bertele-tele ya obrolannya. Tapi nggak apa-apa. Kan ngobrol santai, ngobrol santai. tongkrongan, Pak. Iya, itu dia. Semoga bisa menemani minggu pagi kalian. Tapi kita lanjut lagi. Di sini gue pengen bahas soal pandemi yang harusnya cukup relate dengan Semua orang lah. semua orang Semua orang. saat ini gitu. Maksudnya gini, biar sedikit dapat konteksnya aja, gue pengen tahu aja gitu kayak pandemi ini kan banyak hal-hal yang jadi terbatas gitu ya. Terus kayak orang-orang kaget dengan hal-hal yang dilakukan saat pandemi ini. Apalagi ketika video ini tayang harusnya PPKM darurat sudah berjalan. Oh, udah rem tangan banget tuh, Pak. Udah rem tangan. Nah itu maksudnya banyak orang yang mungkin agak kesulitan buat survive di situ. Termasuk gue juga pas yang awal-awal, bahkan yang awal PPKM itu wah, kayak kita mau meeting susah, mau nyari project susah. Itu berat banget. Dan gue sih ngelihat lu salah satu temen gue yang karirnya cukup licin aja gitu jalan ketika lagi pandemi. Nah mungkin bisa di-share sedikit pengalaman. Nanti gue juga akan sharing ya, karena gue juga nggak mau kalah gitu kan ngomongnya. Silakan Pak. Oke. Ya PPKM. Ini kita ngomongin lockdown yang paling pertama itu atau PPKM yang kedua, Pak? Ya sebenarnya PPKM yang kedua kan yang besok ya. PPKM kedua tuh PPKM pertama ini kan kedua, yang pertama. Yang lockdown tuh yang pertama kali yang tahun kemarin tuh. Yang PPKM pertama kan yang sebelum yang ini. Nggak tahun kemarin kali. Mungkin kalau gue gini aja sih, lebih ke overall dari pandemi ini ketika berimpact ke lo, kan gue nggak tahu juga mungkin pas lockdown pertama atau PPKM atau gimana. Nah pertama berimpact ke lo, terus bagaimana cara lo untuk menyesuaikan diri juga. Oke. Mungkin bisa berguna kan buat teman-teman yang lain. Paling pertama, melek finansial, bro. Itu parah. Itu harus melek finansial sih. Karena pertama kalinya lockdown itu gue 3 bulan pertama itu semua project itu di reschedule tanpa waktu yang ditentukan. Jadi gue sama sekali tidak ada income dari situ. Cuma bisa nagih-nagih invoice yang belum turun. Untungnya gue udah cukup melek finansial di setahun sebelumnya. Jadi gue punya dana darurat. Yang bikin 3 bulan itu gue biarpun nggak ada income dari depan gitu, yang cuma nagih-nagih invoice ya bisa hidup dari situ ya, bayar cicilan ini itu ya operasional dan segala macam itu semua aman lah. Melek finansial dulu tuh nomor 1. Jadi kalau buat lo yang belum melek finansial, better belajar dari detik ini juga sih, karena ya balik lagi Pak, kita nggak tahu nih COVID sampai kapan kan. Terus setelah itu selama 3 bulan itu gue nggak ada produksi sama sekali, ya gue belajar untuk adaptasi gimana caranya. Semua kan udah berubah jadi online, jadi ya gue harus nyari peluang baru gimana caranya gue bisa produksi via online gitu. And salah satu yang masih bisa bikin gue survive sampai sekarang adalah gue ngerjain. Jadi ada beberapa company mereka buat acara via online, entah Google Meeting, entah Zoom atau something. Raw filenya itu long record mereka, entah 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu dikirim ke gue. Mereka bebasin buat tolong dikreasiin bro dari hasil ini buat jadi video acara.
Kalau secara kalau offline kita kan kayak bikin video highlight acara gitu pak. Ya misalnya acara ulang tahun gitu, lo datang bikin video highlightnya, video 1-2 menit, ya udah lo jadiin ke sana. Itu kita harus ngambil gambar langsung. Ya lo harus muter otak gimana caranya dari video 3 jam atau 2 jam itu acara berjalan, ya lo harus bisa bikin seru dalam waktu 1-2 menit. Nah itu menarik karena videonya adalah hasil dari mereka Zoom meeting atau Google Meet. Pecah pak, malah pertama kali ngerjain. Karena bener-bener standar kita udah nggak bisa dipakai. Iya. Gambar bagus, audio bagus, lo grading lah dan segala macem. Itu tai semua udah. Tapi mereka paling nggak menaruh ekspektasi Toto jadi sinematik kan? Oh kata siapa? Oh ada. Welcome to corporate. Tuh harus siap kalian ya kalau ada beberapa corporate yang memang mengerti hal itu, ada corporate yang tidak mengerti akan hal itu gitu. Ada yang bodo amat harus bagus, slow motion nggak mungkin. Ya gimana kan? Bos dari mana? Zoom meeting gitu. Ngarap gambar bagus, kalau koneksinya jelek, kameranya jelek, gimana? Mereka juga kan nggak ngerti. Mereka nggak ngerti komposisi cahaya. Ada yang nanya ke gue, Mas gimana caranya biar gambarnya bagus? Oh kasih lighting aja di depan. Kalau punya apa kayak ring light atau apa taruh aja di depan, terus taruh karain ke muka biar tegas gitu. Enggak ada yang make. Pas lo lihat hasil footage gitu. Jadi buat apa nanya gue gitu loh? Kacau. Itu parah banget pak, sumpah. Itu parah banget. Gimana caranya lo bisa bikin oke lah. Terus kan ada delay suara. Iya. Delay suara juga itu stres pak. Delay suara, terus tiba-tiba ada orang yang nggak di mute nih, batuk lah. Iya bener. Ngatain orang. Paham. Emaknya manggil lah di belakang. Wah. Dan pernah satu momen itu CEO-nya lagi ngomong. Penting pak. Ada satu, gue nggak tahu tuh kampret dari mana. Ada suara emaknya. Angkat jemuran bego. Emang nggak nongol highlight tuh yang ngomong siapa? Apa? Di pin soalnya kan. Oh. Lu pikir deh gimana jadi gue. Mas bisa nggak dirapihin? Nggak bisa bro. Ini niban. Itu pokoknya intinya itu nggak boleh putus deh tuh omongan. Angkat jemuran bego. Gimana? Itu pressure-nya lebih ngeri daripada kita syuting, Pak. Ya iya maksudnya kacau, bos. Kalau kita syuting kan kita have full control ya. Iya. Kayak sekarang gini kita syuting nih stereo kan. Ya udah bisa left right. Nah. Lu salah ngomong, gue bisa matiin yang punya lu di editing, yang gue masih ngomong gitu. Ini nggak bisa karena ya ada 100 orang buka channel, ya 100 orang jadi satu channel suaranya. Itu dia. Iya, jadi satu bar aja udah gini-gini kan. Kayak gitu. Itu gue adaptasi buat nyari gimana caranya itu jadi oke itu lama sih pak. 2-3 bulan tuh ada. Struggle banget gue, stres banget gue. Karena ya kita udah punya standar masing-masing kan pak. Hasil video kita harus gimana. Karena buat menjaga kualitas. Ya orang kan ngebayar kita atas kualitas kita yang udah diberikan dong. Iya. Terus gue kasih harga yang kurang lebih sama dengan harga produksi. Kurang lebih sama dengan harga gue editing produksi offline. Ya dia punya ekspektasi yang tinggi juga dong ke gue. Kan semakin tinggi harga kita, ekspektasi mereka juga semakin tinggi, ya kan? Ya hasilnya harus maksimal juga. Kacau banget pak, kacau ya gambar yang tiba-tiba dari bagus jadi jelek banget, gara-gara koneksi mereka. Tapi paling nggak lu survive ya? Survive coy ya sekarang. Itu dia. Sampai sekarang orderan itu masih ada. Masih ada untuk. Masih ada. Berarti itu lu ngambil project exclusively editing doang? Editing doang. Dari situ. Okay. Nah. Dari situ, ini kita bongkar tips and tricks kalian. Boleh banget. Nambah. Gue nggak bisa ngajarin cara editing sih dari situ, karena itu bener-bener setiap data yang lo dapet itu cara editingnya semua bisa beda. Iya, lo harus lihat footage-nya dulu. Harus lihat footage-nya. Gue nggak bisa ngasih tips and trick dari editing, tapi kalau tips nambah cuan, kadang kita butuh musiknya jangan cari yang free, lo tawarkan beli. Iya. Dari beli, tanya mau beli atau mau bikin apa mau kompos gitu. Kalau beli ya berhubung gue udah punya langganan setahun langsung, ya kan jadinya mereka belinya sama gue dari akun yang udah gue punya. Dari situ lo bisa, ya ini ibaratnya kayak investasi aja, lo investasi bayar langganan musik bayar setahun ya lo add cost musik dari situ. Atau ngekompos langsung, dibikin from scratch sama, ya lo harus punya teman yang bisa bikin musik. Lo punya? Gitu. Punya. Gitu. Ya itu networking sih. Iya sih benar juga. Kan dari situ kayak bikin musik berapa? 1 juta. Bro, gope.
Harga temen. Parah guys. Ya, Ya, ini harga kan bisnis. ini kan harga bisnis, Pak. Harga kayak bisnis, gitu. iya. Kayak gitu. Tapi Karena juga harus cari margin. jahat banget ini gope setengah harga. Ya nggak mungkin segitu memang. Iya, Karena gue sih jujur ya, gue jujur dari semua bentuk seni nih, gue tuh paling bingung musik, Pak. Kayak kok lu bisa sih gitu, kayak musik tuh kayak gimana gitu, Gini, mesti Pak. nge-feel gitu kayak. Gua nggak bisa bikin musik. Gua kan teman gue yang bikin musik kan. Iya, iya. Tapi gua ngerti apa yang gua mau. Itu yang penting. Gua ngerti beat, gua ngerti apa yang gua mau gitu. Gua udah tahu kliennya mau gimana. Gua udah ngeliat video raw-nya kayak apa. Ya gua bilang ke teman gua, bro gue minta beatnya kayak gini, feel-nya dari menit 1, dari 0 sampai 1 kayak gini, terus dirubah ya, flow-nya kemana, kayak gitu. Kalau misalnya lu bener-bener buta banget sama musik, lu cari aja dulu yang free license. Atau lu dengerin musik Referensi apa, lah. referensi, lu kasih ke teman lu, kayak gitu. Ada juga peluang di pintu animator, animator motion graphics. Nah, di situ gue juga masukin yang namanya bikin bumper in, bumper out. Kayak, Pak ini kalau kita cuma kompilasi aja, powernya kurang. Gimana kalau kita bikin bumper in di depan sama bumper out, animasi motion graphics, terbuka lagi pintu yang lain, gitu. Kalau itu lo bikin sendiri? Atau Tentu ada tidak. ini juga? Tentu tidak. Kita kan harus berbagi rezeki sama semua teman-teman yang ada, kayak gitu. Gue melihat teman-teman gue juga, gue niatnya adalah selain, gini sih, kalau gue bilang gue nggak butuh cuannya, udah pasti bohong. Iya. Tapi gue melihat teman-teman sekitar gue yang jauh tidak seberuntung gue gitu, karirnya selama pandemi ini ya, gue bukakan jalan buat mereka satu-satu gitu loh. Iya. Ya, Kalau bisa dibantu lah. Iya gitu, misalnya kayak bikin animasi bumper gitu, gue tahu range dia gitu dari 2,5 juta sampai 6 juta misalnya. Oh yaudah, bro gue 10% ya gitu, sisanya lu negosiasi aja. Gitu, atau lu mau langsung ngelewat gue, lu mau ngasih harga berapa, yaudah gue naikin 10% buat gue ya, kayak gitu. Ya, itu kan memang bisnis sebenarnya. Iya, kan? itu kayak gitu. Ya tinggal di winner klien gue nonton. Lu harusnya lebih murah lu. Enggak gitu. Enggak. Klien juga harusnya pinter kan, itu kan bisnis. Untungnya adalah, oh gini Pak. Ini ofensif banget gak ya? Kalau ofensif ntar lo cut aja. Coba. Klien under 10 juta. Kasarnya itu mereka nggak peduli. Pokoknya hasilnya bagus. Under 10 juta. Nggak mau tahu gimana caranya harus bagus. Semurah mungkin. Kelas gue udah di 10 sampai atas ya. Mostly adalah kliennya orang-orang yang terpelajar. Orang-orang yang mengerti. Iya. Ada harga, ada kualitas. Gitu. Biarpun ya memang bisa diobrolin lagi. Dan mereka ngerti konsep bisnis. Iya. Misalnya gini, bro gue butuh animator, tapi gue nggak mau ribet, gue lewat lo aja ya, ntar lo atur aja harganya. Mereka udah ngerti. Iya. Ada bagian buat gue, gitu. Karena gampangnya gini lah, kalau di invoice itu lo selalu ada namanya service charge. Gue di situ, posisi gue, kasarnya maklar lah, McLaren, ya gitu. Service charge-nya, mereka mengerti kok. Harusnya 2 juta gitu harganya, tapi gue jadiin jadi 2,2, 2,3, itu mereka mengerti. Tapi untuk teman-teman yang ini ya kata lu aja saja editingnya ya, yang di bawah 10 juta, 5 juta, 3 juta, itu mereka nggak mau tahu. Mau naikin 50.000 aja, itu mereka ngomelnya setengah mati Pak. Oh ternyata lo ngambil untung segini gitu ya. Oh ternyata, ya emang sebenarnya gini sih. Menurut gua nggak perlu kita ilangin gitu, nggak perlu kita cut karena ini memang hal yang kayaknya tuh terlalu tabu gitu buat dibahas. Tapi ya this is bisnis gitu. Emang bisnis begitu. Kalau lo kaku dengan hal itu, ya lo gimana mau survive gitu kayak kan? Gitu. Ya memang apa ya? Di semua bentuk bisnis itu terjadi gitu loh. Ya gitu. Jadi ya coba buka mata. Gitu. Kita kerja kan bukan charity Pak. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Charity kita ada di ya fee yang kita dapat ya kita charity kan gitu. Tapi kalau gue harus mati-matian dengan project yang tidak berpotensi ya buat apa? Gitu. Tapi dari satu sisi gue juga bisa bilang gini sih. Gue nggak tahu lo pernah tahu nggak? Gue sih pernah ngerasain jadi orang-orang yang mungkin bisa dibilang klien menyebalkan ya. Kayak gini deh kayak
oke, satu buah project video, misalkan timnya ada 4 orang gitu. Dia desain, dia animator, dia ini. Terus sebagai klien yang pengen semurah mungkin, sebagus mungkin, pasti nantinya kita kayak, oh ini nih pasti ngambil jatah juga. Kamu dapat berapa gitu-gitu, terus langsung aja jadinya gitu. Gue langsung ke lu aja ya nanti kalau ini biar lebih murah gini ya. Gue pernah kayak gitu, tapi maksudnya di satu sisi ketika gue juga merasakan di bagian produksinya, oh ya yang kayak gitu juga sebenarnya salah dan itu tidak sehat. Oke. Malah kayak, ya gimana ya, ketika lu harusnya udah tahu lah, kayak gue juga kan sempet bikin talk aja sama si Edgar kan, ngomongin soal harga kan, yang kayak ya kita kayak markup harga sebagai perantara, ya itu wajar dan itu memang ada namanya kan ya, makelar gitu, calo cuman kan di sini agak sensitif ya. Tapi ya maksud gua itu udah jadi satu lingkungan industri bisnis yang wajar karena bentuknya sama aja dengan distributor, Pak. Oke. Ya kan? Sebenarnya bahasanya gue baru nemu ternyata bahasanya bukan gitu, Pak. Perantara ini adalah orang yang sebenarnya sangat penting, Pak. Dan dia harus ada. Karena let's say gini. Lo mau bikin video sama gue tapi nyuruh Ska. Win, Han, gue mau bikin video A sampai C ya. Harus kayak gini, harus A sampai C. Gue sampein ke Ska bikinnya A sampai C dengan cara gini. Lo harus pakai spek ini, lo harus editingnya kayak gini, gitu. Terus one day kayak Ska datang gitu ke lo, udah ke gue aja langsung, lebih murah gitu. Oh ya, berjalan. Tapi Ska nggak bisa mengerti apa yang lo mau. Makanya ya gue cukup bersyukur gue bisa mengerti teman-teman klien gue ini, yang dia mau bisa gue sampaikan dengan baik ke partner gue yang lain. Jadinya mereka nggak mau bypass gue. Mereka nggak mau nge-bypass gue karena mereka yang gue sampaikan ke Rehan udah pasti sesuai sama hasilnya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, ngapain sih pakai perantara lebih mahal dan segala macamnya ya? Silakan gitu. Kalau memang pesan lo bisa tersampaikan dengan baik ke langsung dan harganya lebih murah dan sesuai sama budget lo, ya silakan gitu. Tapi thankfully teman-teman yang budgetnya gede, mereka tidak pusing dengan 2 atau 10 juta lebih mahal, tapi waktunya tidak terbuang dengan revisi atau ngobrol yang tidak penting. Kayak gitu. Kalau lo lewat gua sekitar sejam ngomong selesai projectnya. Kalau nggak lewat gua, lo butuh 20 jam atau 10 jam baru selesai projectnya. Dalam arti kalau sebagai perantara kan. Tapi kan sebenarnya kasus kita yang awal tadi sebenarnya gue ngelihatnya nggak fully sebagai perantara juga sih. Sebagai bentuk bisnis ya kan. Bisa. Jadi kayak maksudnya ya kayak production house lah. Production house kan kayak klien nyewa production house. Gue mau bikin project ini budget segini. Kan nggak mungkin dong sebagai bisnis si klien ini nantinya tahu gitu gue langsung aja sutradaranya gue iniin, gue langsung aja DOP-nya gue iniin, kan nggak mungkin gitu. Betul. Kan production house juga pasti markup harga karena dia mengatur semua itu. Kan, dan itu hal yang wajar. Yang tadi lu bilang kalau di invoice mungkin dia akan masuk ke dalam service charge gitu loh, karena mereka juga mengatur itu dan itu memang nggak gampang juga kan. Mereka punya koneksinya, mereka paham apa yang mereka omongin kayak gitu kan. Nah mungkin balik lagi ke pandemi ya, gue agak simpulin dulu dikit gitu, sedikit dari pembahasan kita. Jadi yang pertama itu menurut gue memang penting banget loh, financial planning. Iya, financial planning. Maksudnya sadar secara finansial gitu. Itu juga gue rasa banyak orang yang relate baru paham itu di kala pandemi. Banyak tapi tidak semua, Pak. Teman-teman gue pun udah parah banget ngutangnya masih nggak peduli. Tidak semua. Oh jadi maksudnya gue kira tidak semua karena ada yang udah paham sebelum pandemi gitu. Oh, jadi tidak semua. Ada yang tetap bego aja udah gitu. Yang bego gitu aja tuh ada gitu. Mungkin kurang ketonjok kali, Pak. Balik lagi mungkin tadi harusnya masalah financial. Ya, jadi financial planning tetap nomor 1 lah ya. Karena itu sebenarnya bukan nomor 1 saat pandemi juga. Itu sebenarnya nomor 1 ketika kita udah hidup profesional lah ya, udah hidup lah gitu. Hidup diam bulanan lo nggak pernah pasti, itu sangat penting. Ketika lo udah mulai punya tanggung jawab lah gitu, kayaknya financial awareness, kesadaran akan financial itu penting. Bisa lah ya. Bisa. Gue juga bingung bahasanya gimana. Iya, gue tadi lagi loading bahasa lo aja.
Tapi sebenarnya eh, intinya apa ya? Jadi kayak checkpoint titik aman lu juga gitu. Lu juga agak lebih nyantai. Ya kayak sekarang nih mau PPKM darurat kan. Harusnya udah ketika kalian nonton sih harusnya betul, udah betul. mulai. Cuman maksudnya ya gue lebih santai, nggak kayak Setuju, kemarin gitu. setuju. Kemarin tuh gue kelabakan banget. Ya kita sekarang mau nagihin invoice juga by phone gimana sih gitu kan, kayak ya sekarang dengan udah ada pegangan ya harusnya lebih aman. Ya lebih 2 minggu aja mah aman Ya lah. 2 minggu aman. buat makan oke gitu. Oke, lalu selanjutnya tadi pembahasan soal pandemi juga masalah adaptasi. Karena kayak kalau yang gue lihat yang lo lakuin itu bener-bener suatu bentuk adaptasi terhadap kebutuhan di masa itu. Kondisi, Gue ya. sama sekali nggak kepikiran ada kerjaan editing video hasil dari Ya, meeting gitu, dari meeting. dari online meeting. Nah itu menurut gue sampai sekarang pun gue baru tahu gitu, dan menurut gue itu adalah salah satu bentuk adaptasi juga. Betul. Nah itu yang harus lo lihat gitu, peluang-peluang tersebut. Terus kayak di awal-awal kan ada online photoshoot, online photoshoot, Betul. online wedding dan lain sebagainya. Sebenarnya gini sih, memang kalau kita lihat nggak last long ya. Nggak long last. Iya nggak. Ih kok last long? Kayak bego banget dah. Iya nggak long last. Cuman maksud gua mereka yang melakukan itu di awal dan dapat klien, pinter. Iya pinter. Walaupun memang sekarang nggak ada deh. Gue sih nggak. Gue nggak pernah dengar lagi sih gue. Itu dia. Jadi ya nggak long last. Gue ulang-ulang tuh ya biar bener. Nggak long last tapi ya pinter ketika lo ngelakuin itu di awal. Ya intinya mah pintar-pintar cari peluang aja, jangan nyaman dengan kondisi lo. Ya banyak banget, gini nih, banyak banget teman-teman kita ini yang udah terlalu nyaman dengan syuting offline, jadinya ya, Males. ya gue harus syuting offline lah, kan SOP gue harus di taraf itu minimal gitu. Ya kalau memang kebutuhan keuangan lo udah aman dan lo bisa menolak pekerjaan ya silakan gitu. Tapi buat teman-teman yang setiap bulan tanggungannya banyak, ya lo harus bisa cepat-cepat beradaptasi lah. Iya harus cari juga. Iya. Ya karena kan ya sebenarnya lu juga masih ada kan syuting offline kemarin-kemarin, dan ada. itu juga sebenarnya jadi banyak plus minus juga. Kayak lu antigen berapa kali tuh? Wah, Sampai saat ini. gue bulan ini tiap hari antigen. Hari ini dong gue nggak antigen nih. Tiap hari. Tiap hari gue antigen. Tiap hari pak. Lah, bukannya ada masa berlaku Tiap hari gue 3 antigen. hari gitu. Sehari 2 kali gue pernah antigen. Lu napas udah lancar dong ya? Gue kalau beludung dicukur nggak ada pak. Rasanya lubangnya nggak ada, udah 3 Karena kali. gue pernah waktu itu paginya gue syuting korporat, jam 6 pagi syuting korporat, jam 1 siang gue syuting video klip. Dua-duanya gue di PCR. Sorenya mau muntah gue rasanya. Oh di tempat gitu ya? Di tempat. Oh iya. Itu sering banget. Selain ini ya, selain kebutuhan kita buat naik pesawat atau naik kereta, ada yang on lokasi. on lokasi gitu. Dikasih. Udah naik pesawat antigen atau genos deh yang paling enak. Nyampe lokasi antigen lagi. Kalau nggak boleh masuk studio. Benar-benar. Wah capek pak sama antigen. Iya, tapi- Ini pak sama adjustment di masa pandemi kan klien itu pengennya semakin dikit orangnya. Jadi double job, triple job atau quad job itu udah pasti. Oh jadi megang banyak job gitu. Gitu. Misalnya gue biasanya kalau syuting video klip ya 10 orang, gimana caranya harus bisa dengan kualitas sama cuma dengan 3 orang. Oke. Tapi cuannya jadi lebih gede. Iya, paling nggak ngikut lah ya. Ngikut gitu. Kalau ngomongin cuan, cuma ngomongin kesehatan ya cepat mati mungkin. Jangan gitu. Kalau tidak dijaga dengan vitamin dan Oh sehat. iya benar-benar. Gitu. Jadi harus fit ya. Harus fit. Oh parah pak, karena capeknya parah. Dan mental juga harus dijaga pastinya. Tapi ya itu menarik sih. Jadi lu tiap hari, bahkan ada yang sehari 2 kali gitu ya. Sehari 3 kali juga pernah. 3 kali 3 kali pernah. ditusuk lo. PCR 3-3-nya. Itu yang di sorenya gue mau muntah tuh rasanya di PCR. Karena PCR kan dalam gitu pak, gue enak banget rasanya. Sampai nyelam. Ya tapi maksudnya ya itu kan sebuah protokol juga ya. Protokol, harus diikutin ya. Maksudnya ketika lo memang melakukan tugas di masa kayak gini, ya ikutin aja aturannya kan. Lo nggak pernah ngeluh ke studionya kan kayak, Enggak. apaan sih? Enggak. Soalnya kan banyak. Karena kalau gue ngeluh, kasihan teman-teman yang tidak bisa dapat pekerjaan kayak yang gue. lain, iya. Kayak gitu, nikmatin aja. Oh sama ini pak, sedikit tips. Gue
waktu itu pernah diminta buat bikin video interview. Dan harus bener-bener aman, kita tidak boleh menyentuh kliennya. Bingung gak? Tapi suaranya harus bener. Suara harus bagus, harus bener-bener proper. Kan kita gak bisa pakai clip on. Nah, tipsnya, lo bener-bener adjust gimana cara, lo bener-bener kulik gimana caranya bisa pakai shotgun tapi suaranya bagus. Dan itu nggak ada ilmu pastinya. Ya karena sesuai dengan karena lokasi lo di mana itu semua akan berubah. Sesuai gitu. Environment-nya kan. Iya kayak gitu. Dan itu sekarang jadi kebutuhan. Oh maksudnya banyak klien yang dengan permintaan seperti itu. Kita nggak bisa sentuhan ya. Tolong bikinin gua set gimana caranya talent datang, duduk, ngomong, cabut tanpa kita sentuh. Oke. Itu gue syuting di ruangan yang cukup besar jadinya. Ya tergantung lokasinya di mana, tapi ya gue bikin kasih director monitor satu, terus yang nanya satu, terus guanya stay sama asis gue di belakang. Udah pakai NTG jauh ke situ arahnya. Jadi safety protokol yang gue berikan ke klien lebih bagus. Jadinya mereka juga repeat order dan nyaman gitu loh. Nah ya itu salah satu ini juga. Juga tips and trick juga buat di masa-masa ini. Iya jadi klien juga mikir gitu mau produksi dengan siapa. Oh mereka menjalankan protokol ini. Oh, iya. Menarik. Dan itu jadi satu sudut pandang juga sih karena gue kan bukan orang produksi aktif di luar ya. Gue hanya di sini jauh kandang ya. Tapi ya itu siapa tahu bisa jadi pandangan buat kalian juga, jadi perspektif. Itu kepake kok, sumpah itu kepake. Lo tawarkan itu ke future klien lo, itu akan kepake pasti. Salah satu poin penting bahkan di sangat ini sangat penting. Apalagi gue yakin klien-klien dengan taraf yang agak tinggi rela bayar tinggi juga hanya dan untuk protokol tersebut. Udah mulai masuk ke protokol vaksin. Gue cuma boleh bawa kru yang udah minimal vaksin dosis 1. Oke. Kayak gitu. Oh dan itu yang lo katakan gitu ke klien, gue hanya akan bawa kru. Gue memberikan duluan ke mereka. Jadi di saat klien gue expect di 70%, gue selalu berikan di 80%. Iya. Klien udah nyampe di 80%, gue kasih 90%. Jadi gue biasanya kalau produksi dari semua flow produksi gue tuh selalu bisa ngebikin di 110%, tapi gue bikin bertahap. Gue kasih 70. Klien minta apa, gue kasih 90. Minta lagi, gue kasih lagi. Gitu. Jadi ada manusia tuh senang dipuasin kan ya. Extra value. Iya. Ada extra value yang selalu lo berikan. Karena kalau misalnya dari awal gue udah langsung jebret yang terbaik, klien nggak punya ruang untuk bergerak. Iya. Gitu. Maka nantinya kita udah kasih yang mentok kemampuan kita, dia minta lebih. Itu jadi buat ngeforce kita lebih oke lagi. Cuma ada hal-hal yang tidak baik kalau langsung dipentokin lah menurut gue. Dan semuanya ada perhitungannya lah ya. Jadi ya harus disesuaikan juga. Oke, kayaknya udah cukup ya. Obrolan kita udah cukup lama. Sekarang udah begini tuh. Oh, iya. Itu oke atau 10 ini mulai kuning. Udah kuning. Oke. Jadi itu thank you banget Rehan sudah datang dan sudah sharing pengalaman di masa pandemi. Semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Walaupun kalau kita ringkas cuma 2 ya sepertinya. Cuma finansial sama adaptasi gitu. Cuman kan di dalamnya tadi udah kita agak jabarin bentuk adaptasi kayak 10 menitnya kurir sama kopi lah tadi. Nah ya itu dia. Dan sekarang Aldi udah dateng nih. Gimana Di? Udah sarapan Di? Yoks. Jadi itu aja guys buat Talk Aja kali ini. Semoga bisa menemani hari Minggu kalian. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian tertarik ini untuk ada terus, silahkan komen, ramaikan di bawah, dan kasih ide juga kita bahas apa biar nggak terlalu ngelantur-ngelantur. Betul. Oke, jadi itu aja. Thank you lagi sekali lagi buat Rehan. Lagi. 3 kali lah Pak biar ganti. Oh iya boleh dong. Nah, oke itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lain. Yang itu aja deh.